Telur asin merupakan salah satu makanan yang sangat digemari. Rasanya gurih, asin, dan tekstur kuning telurnya yang masir sangat cocok untuk jadi peneman nasi dan sayur lainnya. Selain bisa disantap langsung, telur asin juga sering dipakai untuk bumbu masakan, terutama Chinese food. Biasanya bagian kuning telurnya direbus, lalu dilembutkan. Baru kemudian ditumis hingga berbusa dan dicampur dengan masakan. Kuning telur ini akan membuat hasil masakan berasa sangat gurih dan beraroma sedap. Namun kadang repot juga ya kalau setiap kali ingin memasak harus membeli telur asin dulu. Dari sinilah seorang perajin telur asin di Semarang membuat saus khusus telur asin yang praktis dan serbaguna untuk berbagai masakan. Adalah Ibu Diah Inung, warga Dinar Elok, Kelurahan Metese, Semarang ini yang coba mengolah telur asin jadi saus. Awalnya ia hanya membuat telur asin biasa, bahannya dari telur bebek. Dari pengalamannya, setiap kali proses pembuatan pasti ada beberapa telur yang retak. Lama-lama ia pun mencari cara agar telur retak ini bisa menjadi makanan olahan. Lalu muncullah ide membuat saus telur asin. Kalau ide awalnya sebenarnya kita produsen telur asin yang pasti ada reject di produksinya seperti retak ataupun busuk. Kalau untuk busuk kita sudah resiko kita buang, sedangkan yang retak ini sebenarnya ada renggang waktu 1-2 hari, kalau tidak diolah dia pun akan busuk. Beberapa kali kita sudah bikin keolahan, tapi semakin banyak produksi yang kita buat, semakin banyak reject yang kita terima, sehingga kita buat saus ini. Jadi kita olah, jadi lifetime-nya yang hanya seminggu atau mungkin kalau retak 2 hari, kita bisa perpanjang sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Proses pembuatan saus tetap dimulai dari pembuatan telur asin. Menurut perajin, bahan yang dipakai harus telur bebek yang benar-benar berkualitas. Ia mendapatkan pasokan dari para peternak yang menggembalakan bebek secara alamiah. Istilah di sini adalah bebek pangon. Jadi bukan bebek yang diternakan di kandang ya. Cara ternak pangon akan membuat bebek mendapat asupan makanan alami. Selain kandungan nutrisinya sangat tinggi, secara penampilan pun juga beda loh. Kuning telurnya berwarna kuning kemerahan. Telur bebeknya itu sebenarnya ada beberapa macam. Kalau untuk telur bebek yang saya pakai, ini adalah telur bebek yang orange kuningnya. Jadi untuk tingkat kemasiran atau kualitasnya, rasa itu tetap lebih enak yang oranye, walaupun harganya lebih mahal daripada yang kuning biasa. Untuk mendapatkan di pasar itu pun juga tidak terlalu mudah untuk tipe jenis seperti ini, karena perlu budidaya khusus untuk bebeknya sendiri. Telur ini kita ambil dari supplier Klaten yang di sana masih kondisi alamnya masih untuk bebek itu bagus. Jadi mereka ternaknya juga masih manual, maksudnya bukan di kandang tapi ada di angon juga, dan di treatment juga agar menghasilkan telur yang berkualitas seperti ini. Untuk mengasinkan telur dibutuhkan serbuk, batu bata, dan garam. Keduanya dicampur jadi satu. Kemudian telur bebeknya dicuci hingga benar-benar bersih. Jika masih ada kotoran, bisa mempengaruhi aroma telur asin nantinya. Campuran serbuk, batu bata, dan garam kemudian dipakai untuk membungkus telur. Penempelannya harus merata karena akan mempengaruhi perataan rasa asin pada telur nantinya. Setelah 2 minggu, barulah semua balutan pada telur ini dilepas dan dicuci bersih. Telur bebek telah berubah menjadi asin dengan tekstur bagian dalamnya padat.
Penampakannya seperti ini nih. Jika mau dijadikan telur asin, tinggal direbus. Kalau mau diproses jadi saus, harus lanjut ke tahap selanjutnya ya. Telur asin diambil bagian kuningnya saja. Setelah direbus, jadi seperti ini nih. Sebagai bahan campuran adalah margarin dan mentega. Semuanya dijadikan satu dalam blender. Setelah diputar, jadilah seperti ini. Nah, setelah diberi bumbu, saus yang jadi dikemas dalam botol. Saus ini sebenarnya adaptasinya dari Chinese food. Dia udang telur asin, cumi telur asin. Bahkan sekarang diadaptasi dengan masakan Indonesia. Jadi nasi goreng telur asin, bebek telur asin, atau ayam telur asin yang kombinasinya dengan ca toge telur asin. Jadi saus ini berguna sebagai bumbu inti. Seperti kayak sambal, itu ada sambal terasi, ada sambal tomat semacamnya. Banyak menu yang cocok dimasak bersama saus telur asin loh. Contohnya adalah ayam dan bebek goreng. Simpel saja, ayam atau bebek digoreng seperti biasa. Sementara saus telur asin ini juga ditumis hingga berbusa. Nah, ayam atau bebek goreng yang sudah matang dimasukkan dalam saus telur asin dan diaduk hingga semua sisi ayam atau bebek berbalir saus. Hidangan ini pas disantap bersama nasi hangat, lalapan, dan sambal pedas. Ini ada campuran dari telur asin dibuat seperti saus, jadi rasanya lebih gurih dan unik. Rasanya lebih aneh gitu loh, tapi enak sih. Gurih seperti ada kejunya, padahal itu telur asin. Rajin membuat beberapa jenis saus. Yang sudah dicampur susu dan bahan lain bisa langsung dicocol sebagai lauk. Sedangkan yang masih murni atau disebut juga konsentrat dipakai untuk bumbu masakan.